Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat dan iman, serta Islam yang nikmat dalam kehidupan kita. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua yang mengikuti ajaran beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas kisah tentang seorang hakim yang tidak adil dan bagaimana keadilan Allah tidak bisa ditipu oleh siapapun. Kisah ini mengandung pelajaran penting tentang keadilan dan ancaman bagi mereka yang lalai menegakkan kebenaran. Lebih dari itu, kisah ini juga relevan dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita saat ini. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang hakim yang dikenal dengan ketidakadilannya. Kisah ini diceritakan dalam beberapa riwayat dari masa sahabat Nabi Muhammad. Dan dari riwayat-riwayat ini, kita mendapatkan gambaran tentang ancaman bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain. Hakim ini sering memutuskan perkara berdasarkan keuntungan pribadi atau kepentingan pihak yang memberikan suap. Ia tidak mengindahkan keadilan, bahkan sering mengabaikan hak-hak kaum yang lemah dan tertindas. Suatu hari datanglah kepada hakim ini dua orang yang berselisih mengenai hak atas tanah. Yang satu adalah orang kaya dan yang satu lagi adalah orang miskin. Orang kaya ini menawarkan sejumlah besar harta kepada sang hakim dengan syarat agar ia memenangkan kasus tersebut. Maka tanpa memperdulikan kebenaran, hakim itu memutuskan untuk memenangkan orang kaya. Orang miskin tersebut dengan penuh kesabaran menerima keputusan itu dan mengadukan ketidakadilannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesedihannya, ia berdoa, memohon agar Allah membahas dengan keadilan yang sesungguhnya. Tidak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Sang hakim menderita penyakit yang sangat berat yang tak kunjung sembuh. Setiap malam ia mengalami siksaan batin yang luar biasa, karena dalam mimpinya ia selalu melihat wajah orang-orang yang telah ia zalimi menuntut hak mereka di hadapan Allah. Hingga akhirnya ia meninggal dalam kondisi penuh siksaan tanpa pernah sempat memperbaiki ketidakadilannya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar tentang pentingnya berlaku adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai keadilan dan sangat membenci kezaliman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Teliti terhadap segala yang apa kamu kerjakan." Quran Surat An-Nisa ayat 135. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan ancaman bagi mereka yang tidak berlaku adil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku tidak adil akan dihadapkan pada hari kiamat dalam keadaan leher mereka terbelenggu oleh ketidakadilan mereka." Hadis riwayat Muslim. Ini adalah pengingat keras bagi kita semua, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan atau kedudukan, bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, bahkan dalam hal-hal yang mungkin kita anggap remeh, seperti keputusan wasit dalam pertandingan sepak bola. Beberapa hari yang lalu, kita mendengar tentang pertandingan antara Bahrain dan Indonesia yang berlangsung pada 10 Oktober 2024.
Banyak pihak yang merasa bahwa wasit dari Oman yang memimpin pertandingan tersebut bersikap tidak adil. Keputusan-keputusan yang ia ambil dianggap merugikan salah satu pihak, dan hal ini memicu ketidakpuasan dari para pemain serta supporter. Dalam situasi ini, seorang wasit diibaratkan seperti seorang hakim di lapangan. Ia bertanggung jawab untuk memutuskan dengan jujur dan adil. Namun, jika seorang wasit atau hakim memutuskan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, suap, atau tekanan, maka ia telah melakukan kezoliman. Dan seperti dalam kisah yang kita dengar tadi, kezoliman akan berakhir dengan azab, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap tindakan sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini mengingatkan kita akan pentingnya menegakkan keadilan di setiap aspek kehidupan. Apakah itu dalam perkara hukum, dalam dunia bisnis, atau bahkan dalam olahraga sekalipun. Ketidakadilan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan atau diperdagangkan. Para pendengarku yang setia yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa menegakkan keadilan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tergoda oleh harta atau kekuasaan sehingga kita mengabaikan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang yang adil dan dijauhkan dari sifat zalim. Marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita kekuatan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.